Victorian. I've got a pain in my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Corin Querida Riani dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah teori mikro 1, yaitu tentang permintaan individu dan pasar. Yang A, permintaan individu. Kurva permintaan individu. Yang A adalah kurva konsumsi harga dan B adalah kurva permintaan. Penurunan harga pangan dengan pendapatan dan harga sandang yang tetap menyebabkan konsumen memilih keranjang pasar yang berbeda. Pada A, keranjang pasar yang memaksimalkan utilitas untuk berbagai harga pangan, titik A $2, B $1, dan D $0,5, merupakan kurva konsumsi harga. Bagian B menunjukkan kurva permintaan yang menghubungkan harga pangan dengan jumlah permintaan. Titik E, G, dan H masing-masing mengikuti titik A, B, dan D. Yang A adalah kurva konsumsi pendapatan dan yang B peningkatan pendapatan dengan harga semua barang tidak berubah, menyebabkan konsumen mengubah pilihan keranjang pasar mereka. Pada bagian A, keranjang pasar yang memaksimalkan kepuasan konsumen untuk berbagai pendapatan. Titik A $10, B $20, dan D $30, menunjukkan kurva konsumsi pendapatan. Pergeseran ke kanan dari kurva permintaan sebagai reaksi atas peningkatan pendapatan ditunjukkan pada bagian B. Titik E dan G dan H masing-masing mengacu pada titik A, B, dan D. Kurva konsumsi harga atau price consumption curve merupakan kurva yang menunjukkan kombinasi utilitas maksimal dari dua barang pada waktu harga satu barang berubah. Waktu harga pangan jatuh, utilitas yang dapat dicapai meningkat dan konsumen membeli pangan lebih banyak. Pola peningkatan konsumsi untuk suatu barang atas reaksi dari penurunan harga hampir selalu berlaku. Kurva permintaan perorangan merupakan kurva yang berkaitan dengan jumlah suatu barang yang akan dibeli seorang konsumen pada harga barang tersebut. Kurva permintaan perorangan yang ditunjukkan dalam gambar B menghubungkan jumlah pangan yang akan dibeli konsumen pada harga pangan. Kurva permintaan mempunyai dua sifat. Yang pertama, tingkat utilitas yang dapat dicapai berubah karena adanya pergerakan sepanjang kurva. Pada gambar A, kurva indiferensi yang lebih tinggi dicapai ketika harga jatuh. Makin rendah harga produk, makin tinggi tingkat utilitasnya. Pada titik dalam kurva permintaan, konsumen memaksimalkan utilitas dengan memenuhi persyaratan bahwa tingkat substitusi marginal pangan untuk sandang adalah sama dengan rasio harga pangan dan sandang. Perubahan pendapatan. Kurva konsumsi pendapatan merupakan kurva yang menunjukkan kombinasi utilitas maksimal dari dua barang pada waktu pendapatan konsumen berubah. Kurva konsumsi pendapatan di atas miring ke atas karena baik konsumsi pangan maupun sandang akan meningkat seiring dengan naiknya pendapatan. Sebelumnya kita melihat bahwa perubahan harga barang sama dengan gerakan sepanjang kurva permintaan. Di sini situasinya berbeda, karena setiap kurva permintaan diukur untuk suatu tingkat pendapatan tertentu. Setiap pendapatan berubah pasti mengakibatkan pergeseran dalam kurva permintaan. Selanjutnya, barang normal versus barang inferior. Apabila kurva konsumsi pendapatan mempunyai kemiringan positif, jumlah permintaan meningkat bersamaan dengan pendapatan. Akibatnya, elastisitas permintaan karena pendapatan adalah positif. Makin besar kurva permintaan bergeser ke kanan, makin besar elastisitas pendapatannya. Dalam hal ini, barang-barang dinyatakan normal, yakni konsumen ingin membeli barang tersebut lebih banyak bila pendapatan mereka meningkat. Dalam beberapa kasus, jumlah permintaan jatuh bila pendapatan naik, dan elastisitas permintaan karena pendapatan menjadi negatif. Kita kemudian menyatakan barang tersebut sebagai barang inferior. Inferior berarti bahwa konsumsi jatuh pada waktu pendapatan naik. Selanjutnya, kurva Angel. Kurva Angel menghubungkan
jumlah barang yang dikonsumsi dengan pendapatan pada pangan merupakan barang normal dan kemiringan kurva Angel naik. Namun, barang substitusi merupakan barang normal dengan pendapatan yang kurang setiap bulan dan menjadi barang inferior dengan pendapatan yang lebih besar setiap bulan. Substitusi dan komplement. Dua barang disebut barang substitusi jika kenaikan harga suatu barang mengakibatkan kenaikan jumlah permintaan barang lainnya. Misalnya, bila harga karcis bioskop naik, kita memperkirakan bahwa orang akan lebih banyak menyewa video, karena karcis bioskop dan video merupakan barang substitusi. Dua barang dikatakan komplement bila kenaikan harga satu barang mengakibatkan penurunan jumlah permintaan barang lainnya. Bila harga bensin naik, menyebabkan konsumsi bensin jatuh, kita akan memperkirakan bahwa konsumsi oli juga turun, karena bensin dan oli motor dipakai secara bersamaan. Dua barang disebut independen bila perubahan harga suatu barang tidak memengaruhi jumlah permintaan barang lain. Selanjutnya, B. Efek pendapatan dan substitusi. Jatuhnya harga barang mempunyai dua efek. Yang pertama, konsumen akan cenderung membeli lebih banyak barang yang harganya menjadi lebih murah dan membeli sedikit barang tersebut yang sekarang harganya relatif lebih mahal. Reaksi atas perubahan harga relatif barang ini disebut efek substitusi atau substitution effect. Yang kedua, karena salah satu barang sekarang lebih murah, konsumen menikmati kenaikan daya beli real. Mereka lebih untung karena dapat membeli jumlah barang yang sama dengan uang yang lebih sedikit, sehingga mereka mempunyai sisa uang untuk membeli barang tambahan. Perubahan permintaan akibat dari perubahan dalam daya beli real disebut efek pendapatan atau income effect. Efek substitusi. Efek substitusi atau substitution effect adalah perubahan konsumsi suatu barang yang berhubungan dengan perubahan harga barang tersebut dengan memegang tingkat utilitas yang tetap. Efek substitusi meliputi perubahan dalam konsumsi pangan yang terjadi akibat perubahan yang membuat pangan relatif lebih murah dari sandang. Substitusi ini ditandai oleh gerakan sepanjang kurva indiferensi. Yang kedua, efek pendapatan. Efek pendapatan atau income effect yaitu perubahan konsumsi suatu barang akibat dari naiknya daya beli dengan harga relatif konstan. Suatu barang disebut inferior bila efek pendapatan negatif pada saat pendapatan naik, konsumsi turun. Kasus khusus yaitu barang given. Secara teori, efek pendapatan mungkin cukup besar untuk menyebabkan kurva permintaan barang kemiringannya naik. Jenis barang ini disebut barang given atau given good. Barang given adalah barang yang kurva permintaannya memiliki kemiringan naik karena efek pendapatan negatif lebih besar dari efek substitusi. Semakin mahal, maka semakin banyak yang dibeli. Contoh adalah pakaian bekas. Permintaan pasar. Kurva permintaan pasar adalah kurva yang menyatakan jumlah suatu barang yang akan dibeli oleh semua konsumen di dalam pasar pada harga barang tersebut. Kurva permintaan pasar dapat dipakai sejauh mana orang-orang menilai konsumsi barang dan jasa tertentu. Dari permintaan perorangan ke permintaan pasar, kurva permintaan pasar adalah penjumlahan horizontal permintaan masing-masing konsumen. Dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kurva permintaan pasar akan bergeser ke kanan ketika lebih banyak konsumen memasuki pasar. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan banyak konsumen juga akan mempengaruhi permintaan pasar. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan karena harga mengukur persentase perubahan jumlah permintaan akibat dari setiap 1% kenaikan pada harga. Elastisitas permintaan harga adalah EP sama dengan delta Q per delta P per P, atau P per Q dikali delta Q per delta P. Persentase perubahan dalam Q adalah dQ per Q. EP dilambangkan lambang dari elastisitas permintaan, Q jumlah barang, dan sedangkan P adalah harga. Permintaan tidak elastis. Pada harga, apabila peningkatan harga 1% mengakibatkan penurunan kurang dari 1% dalam jumlah permintaan, sehingga pengeluaran konsumen meningkat. Permintaan elastis. Pada harga, apabila peningkatan harga 1% mengakibatkan penurunan lebih dari 1% dalam jumlah permintaan, sehingga pengeluaran konsumen menurun.
Permintaan elastis satuan apabila peningkatan 1% dalam harga mengakibatkan penurunan 1% dalam jumlah permintaan. Hubungan antara elastisitas dan pengeluaran. Permintaan tidak elastis, jika harga naik, maka pengeluaran meningkat. Jika harga turun, maka pengeluaran menurun. Permintaan elastis satuan, jika harga naik, maka pengeluaran tidak berubah. Jika harga turun, maka pengeluaran tidak berubah juga. Permintaan elastis, jika harga naik, maka pengeluaran menurun. Jika harga turun, maka pengeluaran meningkat. Yang D, surplus konsumen. Surplus konsumen merupakan perbedaan antara berapa banyak konsumen bersedia membayar untuk suatu barang dengan jumlah sesungguhnya yang dibayar konsumen. Surplus konsumen dan permintaan. Surplus konsumen diperoleh dengan menambahkan nilai berlebih atau surplus untuk semua unit yang dibeli. Untuk menghitung agregat surplus konsumen dalam pasar, secara sederhana kita temukan bagian di bawah kurva permintaan pasar dan di atas garis harga. Surplus konsumen adalah keuntungan total yang diperoleh dari konsumsi suatu produk dikurangi dengan biaya total pembelian. Mengaplikasikan surplus konsumen. Surplus konsumen merupakan aplikasi penting dalam ilmu ekonomi. Apabila dijumlahkan di antara banyak individu, surplus konsumen mengukur agregat manfaat yang diperoleh konsumen dengan membeli barang di pasar. Apabila kita mengkombinasikan surplus konsumen dengan agregat laba yang diperoleh produsen, kita dapat mengevaluasi baik biaya maupun keuntungan tidak hanya untuk struktur pasar alternatif, tetapi juga untuk kebijakan publik yang mengubah perilaku konsumen dan perusahaan dalam pasar tersebut. Eksternalitas jaringan. Eksternalitas jaringan terjadi bila masing-masing permintaan individu bergantung pada pembelian individu-individu lain. Eksternalitas jaringan dapat berwujud positif atau negatif. Eksternalitas jaringan yang positif terjadi apabila permintaan barang dari konsumen tertentu meningkat akibat adanya peningkatan pembelian oleh konsumen lain. Bila jumlah permintaan menurun, terjadi eksternalitas jaringan negatif. Efek bandwagon. Satu contoh eksternalitas jaringan positif adalah efek ikut-ikutan atau bandwagon effect, yaitu efek eksternalitas jaringan positif di mana seorang konsumen ingin memiliki satu barang karena orang lain juga memiliki barang tersebut. Efek bandwagon meningkatkan reaksi permintaan pada perubahan harga, yaitu membuat permintaan yang lebih elastis. Hasil ini mempunyai implikasi yang penting untuk strategi penetapan harga perusahaan. Efek snob. Eksternalitas jaringan kadang-kadang negatif. Efek snob adalah eksternalitas jaringan negatif di mana konsumen ingin memiliki suatu barang yang eksklusif atau unik. Jumlah permintaan barang akan lebih tinggi bila makin sedikit orang yang memilikinya. Karya seni langka, mobil sport yang dirancang khusus, dan pakaian yang dibuat menurut pesanan merupakan barang-barang snob. Sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.